Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gansagausan dari kelas 5 FPJKR dengan NPM 18 10 63 10 70 056. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 sistem pertandingan dalam mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Abdul Salam Hidayat, SPD MPD. Nah, dalam sistem pertandingan ini, pertandingan yang baik yaitu yang dapat memperlancar jalannya suatu pertandingan atas perkembangan sehingga mendapatkan pemenangnya. Adapun sistem pertandingan yang sudah sering kita kenal adalah sistem gugur, sistem kompetisi, sistem kombinasi. Nah, pengertian sistem gugur di sini, sistem gugur adalah suatu sistem yang mengatur pelaksanaan pertandingan di mana peserta yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan selanjutnya. Pertandingan akan berakhir apabila pemenang tidak mempunyai lawan lagi. Sistem gugur dapat dibagi menjadi yang pertama, sistem gugur tunggal atau sistem elimination. Yang diantaranya yang pertama sistem gugur tunggal murni, sistem gugur dengan bye, lalu yang ketiga sistem gugur dengan seeded atau unggulan, yang keempat sistem gugur dengan sisipan, dan selanjutnya sistem gugur rangkap double elimination. Yang ketiga sistem consolation. Nah, sistem gugur tunggal murni, ketentuan sistem gugur tunggal murni yaitu adalah yang pertama, peserta atau regu yang kalah tidak boleh main lagi. Yang kedua, bagan pertandingan dengan bangun akar dari 2 bed atau 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, yang terakhir untuk penempatan peserta adalah dengan diundi. Lalu selanjutnya dalam pelaksanaan sistem gugur berkembang dalam variasi yaitu A. Sistem gugur murni, B. Sistem gugur memperhitungkan yang kalah, dan C. Sistem gugur 2 kali kalah. Lalu selanjutnya yang kedua, beberapa sistem gugur ialah sebagai berikut. Yang pertama, yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan berikutnya. Yang kedua, pemenang lawan pemenang. Yang ketiga, peserta yang tak terkalahkan sebagai juara pertama. Dan yang keempat, peserta yang kalah 1 kali sebagai juara kedua. Lalu yang ketiga, keuntungan memakai sistem gugur ialah yang pertama, peserta pertandingan banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Terus ada yang keempat, kelemahan sistem gugur ialah peserta yang kuat bisa bertemu pada babak pendahuluan. Peserta yang sangat kuat berhadapan dengan yang sangat lemah. Yang ketiga, peserta yang maju ke babak berikutnya belum tentu tergolong peserta yang berpotensi. Yang kelima, bagan pertandingan. Untuk menentukan siapa saja yang berhadapan dalam satu kesempatan, maka perlu disusun bagan pertandingan. Ya, selanjutnya tahap penting dalam penyusunan bagan ialah penentuan peserta.
Nah, proses pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, buat kertas kecil misalnya berukuran 3x4. Yang kedua, tulis nomor undian pada kertas itu. Selanjutnya, gulung kertas itu agar nomor undiannya tidak tampak. Masukkan gulungan yang tadi, gulungan kertas itu ke dalam suatu wadah. Yang keempat, kocok gulungan kertas. Yang kelima, satu persatu peserta mengambil gulungan kertas. Yang keenam, nomor yang terpilih oleh peserta menunjukkan kedudukan dalam bagan. Lalu yang keenam ada sistem gugur dengan baik. Apabila baik ada dua, maka ditempatkan di atas dan di bawah pada bagan. Sedangkan apabila bayi lebih dari 2, maka penempatan bayi adalah di atas, di bawah, di tengah bawah, di tengah atas, dan seterusnya. Setelah itu regu-regu yang lainnya diundi seperti biasa. Prinsip utama sistem ini sama dengan sistem gugur murni. Namun pada babak pertama ditetapkan peserta berstatus baik atau semua agar jumlah peserta sama dengan jumlah kelipatan 2 seperti contohnya. Karena pesertanya 7, maka ditetapkan 1 baik. Siapa peserta yang memperoleh lawan? Peserta yang memperoleh lawan semu dalam bagan ditentukan dengan undian. Penentuan kedudukan setiap peserta semuanya berdasarkan hasil undian. Ya, yang ketujuh, sistem gugur dengan sedet. Sistem gugur dengan sedet dalam kejuaraan Piala Dunia 1998. Beberapa tim diperlukan sebagai sedet. Umpamanya juara bertahan Brazil dan tuan rumah Prancis. Kedua tim ditempatkan dalam kelompok terpisah. Siapa tim yang menyertainya dalam kelompok masing-masing ditentukan dengan undian. Sistem sedet dipakai untuk menghindari peserta atau regu yang kuat bertemu di babak pertama, sehingga pertandingan di babak final tidak menarik lagi. Sistem sedet mengacu pada kejuaraan tahun sebelumnya yang menjadi juara. Tentu saja sebelumnya sistem sedet ini harus diberitahukan dahulu pada peserta yang lainnya. Sebab itu regu atau peserta lainnya diundi sebagai pada sistem gugur murni. Nah, yang kedelapan, sistem gugur dengan ronde pendahuluan. Ialah penyelenggaraan pertandingan antara peserta sebelum babak pertama. Bagi semua peserta pemenang pertandingan babak pendahuluan. Selanjutnya, babak mengikuti babak berikutnya. Tujuan utama penyelenggaraan ronde pendahuluan ialah mengurangi jumlah peserta babak pertama. Nah, kesimpulan dari sistem pertandingan yang dari bab 5 tadi yang saya jelaskan yaitu dalam suatu penyelenggaraan pertandingan di samping faktor administrasi dan organisasi juga diperlukan adanya suatu tata cara yang dapat mengatur pertandingan atau pertandingan atau perlombaan. Untuk menentukan sistem pertandingan, kita harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Nah, yang pertama waktu pertandingan, yang kedua biaya pertandingan, jumlah peserta, dan penyediaan sarana dan prasarana. Pada kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga dikenal sistem-sistem pertandingan yaitu yang dapat memperlancar jalannya suatu pertandingan.
atau perlombaan sehingga mendapatkan pemenangnya. Adapun sistem pertandingan yang sudah sering kita kenal adalah sistem gugur, sistem kompetisi, dan sistem kombinasi. Nah, sistem gugur adalah bertanding sekali kalah, tidak boleh main kembali. Terus sistem kompetisi adalah tiap-tiap regu atau peserta saling berhadapan satu sama lain satu kali setengah kompetisi dan saling berhadapan satu sama yang lain 2 kali kompetisi penuh. Sedangkan yang ketiga, sistem kombinasi adalah campuran antara sistem gugur dan sistem kompetensi. Sekian video penjelasan bab 5 sistem pertandingan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.